Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi, yaitu tentang tunagrahita. Dengan anggota kelompok, yaitu Dedang Nuswali dan Budi Tri Priyadi. Untuk pokok bahasannya yaitu ada definisi dan karakteristik, identifikasi dan asesmen, diagnosis, dan model pendidikan bagi anak tunagrahita. Untuk yang pertama yaitu definisi dan karakteristik. Tunagrahita atau seseorang yang memiliki hambatan kecerdasan merupakan anak yang memiliki inteligensi yang signifikan berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Masyarakat pada umumnya mengenal tunagrahita sebagai retardasi mental atau terbelakang mental atau dengan bahasa yang sedikit kasar yaitu idiot. Rahmayana D. pada tahun 2015 mengemukakan bahwa tunagrahita berarti suatu keadaan yang ditandai dengan fungsi kecerdasan umum yang di bawah rata-rata disertai dengan berkurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri atau berperilaku adaptif yang mulai timbul sebelum usia 18 tahun. Ia juga mengatakan bahwa orang secara mental mengalami keterbelakangan, memiliki perkembangan kecerdasan atau IQ yang lebih rendah, dan mengalami kesulitan dalam proses belajar serta adaptasi sosial. Untuk karakteristik tunagrahita, anak tunagrahita itu memiliki kekurangan dalam yang pertama melakukan koordinasi dan gerakan sensoriknya, rendah rasa toleransi, kemampuan untuk memahami konsep yang bersifat akademik, memusatkan perhatian, kesulitan dalam bahasa, dan kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan dan melakukan pekerjaan. Untuk yang kedua yaitu diagnosis. Untuk diagnosis yang pertama bisa dilakukan dengan tes kecerdasan intelektual atau tes IQ. Seorang anak dikatakan mengalami tunagrahita apabila ia memiliki IQ intelligent quotient yang rendah. Itu sebabnya tes IQ digunakan sebagai salah satu cara mendiagnosis penyakit ini. Tes IQ ini intinya bertujuan untuk mengukur kemampuan belajar dan memecahkan masalah seorang anak. Umumnya nilai IQ normal yaitu sekitar 100. Anak dengan kondisi disabilitas intelektual umumnya memiliki skor IQ rendah yaitu di bawah 50 dan memiliki nilai tertingginya di angka 75. Biasanya anak-anak tidak dapat menjalankan tes kecerdasan atau tes IQ sampai mereka berusia 4 hingga 6 tahun. Oleh karena itu, orang tua mungkin harus menunggu hingga anak mencapai usia tersebut sebelum mengetahui dengan pasti apakah anak mengalami tunagrahita atau tidak. Untuk yang kedua yaitu tes adaptif. Setelah melakukan tes IQ, dokter dan evaluator juga akan melihat bagaimana perkembangan serta apa saja yang sudah bisa dilakukan anak sesuai dengan usianya. Ada 3 bidang yang akan dinilai dalam fungsi adaptasi anak, yaitu konseptual, yaitu berupa bahasa, membaca, menulis, menghitung, penalaran, dan pengetahuan dan memori. Selanjutnya adalah sosial, yaitu bidang empati, komunikasi, kemampuan mengikuti aturan, serta menjalani di pertemanan. Untuk yang poin terakhir yaitu praktikal, yaitu tanggung jawab atas pekerjaan, mengelola uang, mengatur tugas, dan merawat barang. Untuk yang selanjutnya yaitu identifikasi dan asesmen. Untuk identifikasi dan asesmen yaitu akan diidentifikasi berupa 3 bidang, yaitu ada interaksi sosial emosi, ada fisik, dan ada akademik. Untuk yang interaksi sosial emosi yaitu yang akan diuji ada apakah mampu berbicara dengan jelas, pemalu dan tidak percaya diri, mudah tersinggung, kurang berbendaraan kata, sulit bergaul dengan teman sebaya, mudah marah, mengalami kesulitan terhadap lingkungan baru, suka mengamuk merusak barang orang lain, suka mengganggu temannya, membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan sesuatu, kesulitan dalam melakukan gerakan, suka melamun, peka terhadap sentuhan, melakukan suatu tergantung mood, sulit untuk memusatkan perhatian, dan rasa ingin tahu yang besar. Hal-hal itu yang akan diuji dalam interaksi sosial.
Untuk yang selanjutnya yaitu pada fisiknya, apakah kehilangan keseimbangan, bentuk tubuh merosot dan agak bungkuk, tidak mampu duduk atau berjalan, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam, ada bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau lebih kecil. Untuk yang selanjutnya yaitu mampu atau kalimat, mampu menulis kata atau kalimat, mampu melakukan penghitungan sederhana, mampu melakukan penjumlahan pengulangan, mampu mewarnai, mampu menjiplak gambar atau pola, mampu membedakan warna, mampu menyebutkan nama benda yang diperintahkan, mampu menyebutkan nama buah hewan sesuai di gambar. Untuk selanjutnya, dan yang terakhir yaitu model pembelajaran bagi anak tunagrahita. Untuk yang pertama ada kelas transisi. Kelas ini diperuntukkan bagi anak yang memerlukan layanan khusus termasuk anak tunagrahita. Kelas transisi sedapat mungkin berada di sekolah reguler sehingga pada saat tertentu anak dapat bersosialisasi dengan anak lain. Kelas transisi merupakan kelas persiapan dan pengenalan pengajaran dengan acuan kurikulum SD dengan modifikasi sesuai dengan kebutuhan anak. Selanjutnya ada sekolah khusus SLB bagian C dan C1. Layanan pendidikan untuk anak tunagrahita model ini diberikan pada sekolah luar biasa. Dalam satu kelas maksimal 10 anak dengan pembimbing atau pengajar guru khusus dan teman sekelas yang dianggap sama kemampuannya. Kegiatan belajar mengajar sepanjang hari penuh di kelas khusus untuk anak tunagrahita ringan dapat bersekolah di SLBC, sedangkan anak tunagrahita dengan yang sedang dapat bersekolah di SLBC 1. Selanjutnya ada pendidikan terpadu. Layanan pendidikan pada model ini diselenggarakan di sekolah reguler. Anak tunagrahita belajar bersama dengan anak reguler di kelas yang sama dengan pembimbing guru reguler untuk mata pelajaran tertentu. Jika anak mempunyai kesulitan, anak tunagrahita akan mendapat bimbingan dari guru pembimbing khusus dari SLB terdekat pada ruang khusus atau ruang sumber. Biasanya anak pelajar di sekolah terpadu adalah anak yang tergolong dalam tunagrahita ringan yang termasuk ke dalam kategori broadline yang biasanya mempunyai kesulitan dalam belajar, learner difficult atau disebut dengan siswa yang lambat belajar atau slow learner. Selanjutnya ada program sekolah rumah. Program ini diperuntukkan bagi anak tunagrahita yang tidak mampu mengikuti pendidikan di sekolah khusus karena keterbatasan, misalkan sakit. Program dilaksanakan di rumah dengan cara mendatangkan guru BLB atau terapis. Hal ini dilaksanakan atas kerjasama antara orang tua, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya ada pendidikan inklusif. Sejalan dengan perkembangan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, terdapat kecenderungan baru yaitu model pendidikan inklusif. Model ini menekankan pada keterpaduan penuh, menghilangkan labelasi anak pada prinsip education for all atau edukasi untuk semua. Layanan pendidikan inklusif diselenggarakan pada sekolah reguler. Anak tunagrahita belajar bersama dengan anak reguler pada kelas dan guru atau pembimbing yang sama. Pada kelas inklusif, siswa dibimbing oleh 2 orang guru, 1 guru reguler dan 1 guru khusus. Guru-guru tersebut khusus untuk memberikan bantuan kepada siswa tunagrahita jika anak tersebut mempunyai kesulitan di dalam kelas. Semua anak diberlakukan dan mempunyai hak serta kewajiban yang sama. Untuk yang terakhir ada panti atau gria. Rehabilitasi panti ini diperuntukkan untuk anak tunagrahita dengan tingkat yang berat, yang mempunyai kemampuan pada tingkat sangat rendah, dan pada umumnya memiliki kelainan ganda seperti penglihatan, pendengaran, atau motorik. Program di panti lebih terfokus pada perawatan. Pengembangan dalam panti ini terbatas dalam hal pengenalan diri, sensor motorik, dan persepsi motorik kasar dan ambulansi atau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya ada kemampuan berbahasa dan komunikasi, dan bina diri, dan kemampuan bersosial. Sekian untuk presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.